kita sebagai mahasiswa dinobatkan agent of change, agent of control, dan iron stack. Wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi di Bincang-Bincang Santai, podcast aman, yaitu podcastnya Anak Manajemen episode 4 dengan tema apa peran mahasiswa di era pandemi COVID-19 saat ini. Nah, kita sekarang sudah kedatangan narasumber kita nih, yaitu Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, yaitu Kak Yasir Arafat, yang biasa disapa dengan Kak Yasir. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Dikasih kesempatan tidak kena COVID. Ya alhamdulillah Kak itu. Nah Kak, masih banyak nih teman-teman yang belum tahu siapa sih Kak Yasir Arafat itu, bisa diperkenalkan kepada teman-teman? Nama dulu ya. Iya boleh. Nama saya itu biasa Yasir Arafat, biasa dipanggil Yasir. Mungkin di balik nama saya itu ada sejarah lah. Intinya kayak mungkin dulu abah saya itu ngefans sama mantan presiden Palestina, almarhum Yasir Arafat. Sehingga nama saya jadi Yasir Arafat. Mungkin seperti itu. Nah, kebetulan saya ini lahir di Madura. Iya. Tepatnya di Kota Sampang, Kecamatan Sokobana, pada tanggal 21 September 97. Jadi kira-kira umur saya sekarang itu 24. Lumayan tua. Wah keren sekali ya Kak Yasir, ini merupakan salah satu orang penting di ranah keorganisasian FEB Unisma. Kalau boleh tahu Kak Yasir ada organisasi lain nggak selain BEM, kayak internal atau eksternal gitu? Kalau secara struktural saya cuma aktif di BEM sekarang. Kalau secara struktural. Iya. Kalau di luar struktural saya di PMII, Alfarobi, terus ada di IMABA, Ikatan Mahasiswa Alumni Bata-Bata, Alumni Pondok. Terus ada Orda yang namanya Formas. Nah saya kalau secara struktural yang masih aktif di BEM. Oh masih. Tapi kalau secara kontribusi ya mungkin bisa lah bantu teman-teman yang masih aktif di organisasi-organisasi. Wah ternyata banyak sekali ya kegiatannya Mas Yasir ini. Terus selama kegiatan yang segitu padat, terganggu nggak Mas sama pandemi yang sekarang yang harus kemana-mana harus web, terus kemana-mana harus prokes, kayak gitu-gitu, terganggu nggak Mas? Terganggu iya, terganggu. Cuman dalam kata terganggu kan kita harus melawan hal-hal yang seperti itu. Karena yang ada yang dinobatkan kita sebagai mahasiswa dinobatkan agent of change, agent of control, dan iron stack itu kita kan harus melawan harusnya. Memang kendala-kendala yang seperti itu, bagaimana caranya kita bisa mencari solusi, bagaimana kita tetap beraktivitas dan menjalankan roda organisasi kan seperti itu. Berarti sama kebijakan pemerintah juga terganggu ya, berarti kayak ya yang itu tadi yang saya sebutkan. Lumayan terganggu aslinya. Iya. Cuma gimana lagi kan itu kan sistem aslinya. Iya, betul. Nah, sehubungan dengan tema kita peran mahasiswa dalam era pandemi ini kan kita kan dituntut untuk banyak hal. Sedangkan kita ruangnya itu sempit karena kebijakan pemerintah tadi, harus web, harus ini, nggak boleh berpergian jauh. Nah, kan jadi ruangnya itu cukup sempit. Nah, menurut Kak Yasir, bagaimana sih cara mahasiswa itu mengembangkan karya itu dengan ruang yang sempit tadi? Yang pertama ya saya sampaikan, mungkin COVID ini masuk pada momentum era disrupsi. Bagaimana kemudian teman-teman itu bisa mengenal hal-hal yang bersifat teknologi. Kan era disrupsi yang seperti sekarang perubahan besar-besaran terhadap sistem lama. Sehingga kemudian teman-teman atau yang menggunakan metode-metode lama akan tertinggal kan seperti itu. Jadi saya bisa katakan COVID ini masuk pada momentum era disrupsi. Karena begini, saya bicara luas dulu ya, sedikit luas. Boleh. Katakanlah teman-teman atau orang di luar sana yang sebelumnya tidak mengenal media, bagaimana kemudian teman-teman itu bisa berjualan kayak
secara online, Shopee dan semacamnya itu. Mungkin kalau tidak ada COVID ini, banyak yang belum mengenal hal seperti itu, betul. kan begitu. Iya, benar. Makanya saya katakan jadi momen Iya. untuk era disrupsi ini. Nah, untuk kegiatan mahasiswa apakah terbatas untuk berkarya dan semacamnya? Kalau terbatas berkaryanya saya bilang enggak, tapi kalau arah geraknya iya. Iya. Karena begini, teman-teman itu mau keadaan seperti apapun harus mempunyai inovasi-inovasi terbaru sehingga menemukan jalan keluar. Semisal kayak sekarang ya yang kita bicarakan pandemi, mau ke sana salah, mau ke sini salah, maksudnya banyak aturan diatur oleh sistem. Nah, bagaimana kita melawan sistem tersebut? Dengan cara apa? Ya dengan cara-cara hal-hal yang baru, Berinovasi. begitu. Nah, inovasi yang baru. Begitu. Terus Sehingga kita tidak stagnan, tidak tertinggal oleh hal-hal teknologi dan semacamnya itu. terus kan ini banyak protes karena mahasiswa saat kuliah ini bingung waktu online itu nggak masuk pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka juga sendiri yang waktu Zoom tidur kayak gitu. Gimana menurut Mas Yasin? Ya. Yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, tidak menjadi alasan untuk kita belajar. Cuman kalau secara online dikatakan maksimal apa enggak maksimal. Iya. Cuma jangan jadikan alasan itu kita tidak belajar kan begitu. Iya, betul. Nah, kalau bicara maksimal hendaknya yang tidak maksimal karena teman-teman itu banyak yang mungkin lah dari segi pengalaman, bukan pengalaman pribadi, pengalaman tahu teman-teman kalau lagi kuliah ada yang tidur, ada yang ditinggal game dan semacamnya itu. Jadi tidak maksimal. Nah, itu jangan jadikan alasan tidak belajar karena memang kita sendiri yang membatasi. Iya. Artinya jangan biasakan menyalahkan orang lain sebelum kita tahu sejauh mana kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Betul. Saya kan sekarang mahasiswa itu kerjaannya protes karena itu, padahal sebenarnya diri sendirinya belum dilihat sudah maksimal atau belum gitu kan untuk kuliah dan segala macamnya. Terus kan banyak nih COVID yang menimbulkan ekonomi masyarakat itu turun. Menurut Kak Yasir, perlu nggak mahasiswa ini turun ke masyarakat juga untuk membantu kayak seperti kegiatan sosial atau dan segala macam, atau menurut Kak Yasir ini tugasnya pemerintah gitu, bukan tanggung jawabnya mahasiswa gitu? Begini, kalau peran mahasiswa apakah dibutuhkan sekarang atau enggak, saya rasa sebelum ada pandemi memang mahasiswa itu harus terjun ke masyarakat. Artinya kan ada beban moral yang dikasih terhadap mahasiswa yang tadi itu ada agen of change, ada agen sosial, terus ada Erstek. Nah, di sosial kontrol ini kita terjun ke lapangan untuk membantu orang-orang atau masyarakat pekerja yang ekonominya menurun. Nah, di situ fungsi mahasiswa yang sebenarnya, artinya membantu turun ke lapangan, membantu orang-orang UMKM dan semacamnya yang terkena dampak. Soalnya begini, ekonomi di era sekarang di pandemi ini, orang itu mau maju salah, mau mundur salah. Mau maju salahnya apa? Ada sistem dari pemerintah. Mau mundur salahnya apa? Ada keluarga yang harus ditanggung kan, harus dihidupi kan begitu. Soalnya ada teman saya itu pas awal-awal COVID, awal-awal pandemi mau usaha kopian, semacam buka outlet. Cuma mau buka, barang-barangnya sudah dibeli, tapi ada kebijakan dari pemerintah sehingga tidak jalan. Siapa yang mau jadi konsumen kan begitu? Betul. Soalnya di Malang kan mayoritas itu kan mahasiswa, Maksudnya pendatang di Malang. Hingga kalau teman-teman mahasiswa di rumahnya siapa yang mau beli kan begitu. Jadi takut. Dan ada teman saya juga yang sudah jalan dari sebelum pandemi itu ada
3 karyawan sampai mengurangi karyawan 2 awalnya. Terus kerugiannya itu bukan hanya 30 sampai 40%, tapi sampai 70%. Jadi istilahnya jalan mundur, Iya. nggak maju-maju begitu. Iya. Dengan yaitu sistem yang saya rasa perkenalan aslinya. Iya. Sehingga nanti kemudian teman-teman bisa terbiasa oleh keadaan yang sedemikian. Terus juga kan pemerintah harus melakukan vaksin, maksudnya pemerintah melakukan kebijakan untuk masyarakat itu harus vaksin dan segala macam, sedangkan masih banyak nih masyarakat yang belum melek atas hal itu, maksudnya belum percaya, katanya vaksin ini, katanya vaksin cuman dibuat bisnisnya negara atau segala macam gitu. Menurut Mas Yasir gimana? Apa mahasiswa harus menyontohkan agar masyarakat ini percaya bahwa vaksin ini emang beneran ada gitu, beneran harus diambil karena untuk kekebalan tubuh dan segala macam? Kalau saya pribadi ya, Iya. saya pribadi kalau memang itu, saya rasa karena melihat bukan cuma di Indonesia mengadakan vaksin, saya rasa oke lah vaksin. Cuman kenapa di masyarakat lapisan bawah, terutama saya berangkat dari Madura itu, kebanyakan dari 100% persentase mungkin hanya 30% yang vaksin. Karena pikiran orang-orang itu terjajah oleh oknum. Terjajah oleh oknum pemerintahan. Ada yang swab antigen yang yang didaur ulang dan semacamnya Iya. Nah, jadi orang-orang itu terjebak pikirannya pada hal-hal yang sedemikian. Jadi oknum itu mencoreng nama baik pemerintah. Aslinya kan kalau memang positive thinking aja ya, kan tidak mungkin pemerintah itu membunuh, istilahnya membunuh rakyatnya sendiri kan begitu. Cuman ya ada oknum yang harusnya itu baik dipelintirkan jadi tidak baik kan begitu. Berarti menurut Kak Yasir, dengan tadi yang sudah dijabarkan, menurut Kak Yasir mahasiswa ini sudah melakukan perannya dengan baik atau malah sebaliknya? Nah, kalau bicara ya kan gini, melakukan hal yang baik dan tidaknya aslinya mahasiswa yang mana dulu kan begitu. Kan dalam ruang lingkup itu ada banyak lini atau ada banyak circle mahasiswa, ada yang memang organisatoris dan semacamnya, ada yang memang mahasiswa apatis apa adanya kan begitu. Kalau memang yang ditanya itu teman-teman yang organisatoris, saya rasa melihat dari gerak kemarinnya, saya rasa banyak yang ingin memaksimalkan gerak fungsi mahasiswa. Tapi kalau yang apatis, apalagi yang pandemi sekarang, sebelum ada pandemi aja ya apatis. Yang penting lulus kan begitu. Nah, kalau yang dibicarakan dari teman-teman organisatoris, istilahnya anak-anak teman-teman organisasi, dari melihat dari media berita-berita, saya rasa teman-teman tetap memaksimalkan arah juang bagaimana semestinya mahasiswa itu harus ada. Sekian obrolan kita pada hari ini. Jadi saya ingin meminta closing statement dari Mas Yasir. Gimana sih yang harusnya mahasiswa lakukan dalam masa pandemi kayak gini? Intinya teman-teman mahasiswa itu jangan gampang menyalahkan orang lain sebelum kita tahu bagaimana besar usaha kita. Intinya jangan gampang lah menyalahkan orang lain. Kita maksimalkan pada diri kita sendiri bagaimana kita bisa bermanfaat terhadap orang lain khususnya. Intinya dari mahasiswa individunya juga harus introspeksi diri lah. Introspeksi harus itu. Harus introspeksi. Sudah Mas? Closing statementnya sudah? Sudah. Jadi kita tutup obrolannya sampai saat ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Semoga podcastnya bermanfaat agar teman-teman bisa
menempatkan diri sebagai mahasiswa untuk berperan aktif dalam era pandemi saat ini. Oke, jangan lupa follow Instagram HMJM Unisma biar tahu nih selanjutnya ada podcast apa lagi gitu. Terima kasih untuk Mas Yasir telah datang di podcast pada episode hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.